Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita yang kemarin tentang perdebatan Syiah dengan Allah Ta'ala. Terakhir sampai poin berapa? 10. Sekarang yang ke-11. Kemarin 11. An-nuktatu as-salisatu an-nuktatu as-saniyatu asyrah. Yang ke-13, anna Allah Ta'ala qad asbata li sahabati radhiyallahu ta'ala anhumul khairiyah ala sa'il umami. Allah Ta'ala telah menetapkan bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka merupakan umat terbaik atas sekalian umat. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi. Dan demikian itulah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan dalam surah Al-Imran Allah menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ini persaksian Allah. Allah mempersaksikan bahwa para sahabat itu orang yang paling baik. Wa syahadati syi'atu bi anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum syarrun nas. Tapi Syiah membuat kebalikannya. Mereka mempersaksikan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum itu sejelek-jelek manusia. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat jelek mereka ini. Bi anna qalu, mereka mengatakan, inna ba'dahum kafirun munafiqun wa ba'dahum irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sittata minhum. Sesungguhnya sebagian sahabat itu, kata mereka, kafir, munafik. Sebagian lagi murtad setelah Nabi meninggal dunia. Jadi mereka mengatakan semasa Nabi masih hidup, sahabat itu sudah ada yang kafir dan munafik. Seketika Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat jadi murtad dari agamanya, kata mereka. Kecuali 6 orang. Cuma bisa dihitung dengan jadi 6 orang. Wa taratan yaquluna kullu munafiqun, bahkan tidak jarang sebagian mereka berkata semua sahabat munafik. Azzallahu ta'ala syi'ata wa a'malahum. Ini memang buruk perilaku Syiah ini. Semoga Allah membinasakan mereka. Ikhwafillah rahimanillah. Wa asyhaduhum bizzuri wal iftira'i wal buhtan. Persaksian mereka itu bohong, dusta, iftira, mengada-ngada. Li'anna wa kaifa yatasawwaru aqil, bagaimana akal bisa menerima ayyashhadullahu ta'ala bi khairiyati unasin munafikin, ketika Allah mempersaksikan bahwa sahabat itu manusia yang punya kebaikan, lalu mereka katakan munafik. Akal mana yang bisa menerima? Aw murtadin, atau kaum yang Allah katakan sebagai sebaik-baik kaum, kata mereka murtad ba'da wafatin Nabi, setelah wafat Nabi. Maksudnya begini, padahal wahwal alim, Allah itu kan maha tahu, Ta'ala, dia maha tinggi, alimun bi awaki bil umuri lati la ibrata illa bi khawatimiha, di mana Allah mengetahui segala apa yang terjadi baik sebelum maupun yang akan terjadi. Akibat dari sebuah kejadian Allah itu tahu. Akhir dari sebuah keadaan Allah tahu. Bagaimana Allah menyebut sahabat dengan sebaik-baik manusia, kalau ternyata akhirnya Allah nggak tahu.
Ini kembali kepada keyakinan Syiah yang kita bahas di awal. Keyakinan apa? Mereka mengatakan Allah itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa nama keyakinannya? Antum sudah lupa, berarti nggak dipelajari ini kali. Mereka punya iktikad apa namanya? Al-Bada. Gitu? Yang mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya tahu awal mula, akhir dia nggak tahu. Jadi wajar kalau mereka mengatakan sahabat itu murtad setelah Nabi wafat, karena Allah nggak tahu kapan murtadnya sahabat, kata mereka. Dengan kata lain, firman Allah dalam Quran itu ya sia-sia. Kalau Allah sudah menyetempel, bahasa kita gitu kan, sudah ngecap sahabat itu baik, tiba-tiba murtad, berarti Allah salah stempelnya, palsu gitu kan ya. Stempelnya Syiah yang benar begitu. Nah ini lihat, orang Syiah itu benar-benar dia menyelisih syahadatnya Allah Ta'ala, persaksiannya Allah Taala kepada manusia yang disebut dengan sahabat. Yang ke-13, An-Nuqtatu Salisatu Asyrah. Lihat protesnya Syiah kepada Allah, pertentangan dia kepada Allah pada yang ke-13 apa? Anallah Ta'ala qad ja'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha minat thayyibat. Allah Ta'ala telah menjadikan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu termasuk wanita yang thayyibat, wanita yang baik, menjaga kehormatan. Wa wa'ada bil maghfirah. Allah menjanjikan bagi dia ampunan. Wa rizki al-karim, dan rezeki yang mulia fil jannah, di kehidupan surga nanti. Bima unzila fi haqqihi radhiyallahu ta'ala anha, dengan sebab apa yang memang telah diturunkan oleh Allah sebagai haknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisina. Wanita-wanita khabisah, khabisah itu artinya pezina, akan dikumpulkan dengan laki-laki juga khabis, pezina. Wal khabisuna lil khabisat, dan wanita dan lelaki pezina juga akan diberikan kepada wanita pezina. Lalu Allah katakan wat thayyibatu lit thayyibin, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya untuk wanita lelaki yang menjaga kehormatannya. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu berlepas diri apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Di sini kita tahu Nabi itu baik nggak, Ivan? Iya. Syiah berkata, wa hakamati syi'atu ma'tirafihim binuzuli hadil ayah fi tazkiyati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi anna laysat minat thayyibat. Orang Syiah itu tahu ayat ini turun menyebutkan tentang kesuciannya Aisyah, tapi mereka ini memang bebal. Malah mereka mengatakan Aisyah itu dalam ayat ini bukan yang termasuk thayyibat. Kan tadi ayatnya menyebutkan al-khabisat lil, sampai kepada kalimat at-thayyibat lil. Nah, kata mereka Aisyah itu bukan yang thayyibat, tapi Aisyah itu yang khabisat. Baiklah, kita terima perkataan mereka misalnya bahwa kalau Aisyah dimasukkan dalam kalimat yang khabisat, nah ayat kita tadi mengatakan lil khabisin kan? Untuk siapa? Yang jelek untuk yang jelek. Nah, sekarang kalau Aisyah itu khabisat, istrinya siapa Aisyah itu? Kalau menggunakan ayat itu, berarti Nabi yang mana? Menurut versinya Syiah, berarti Nabi yang mana? Khabisin kan? Yang jelek. Karena istrinya yang bernama Aisyah dikatakan oleh Aisyah itu apa, orang yang pezina. Berarti mereka tanpa sadar mereka menuduh Nabi itu, na'udzubillah min dzalik, ini tuduhan yang jahat. Dan itu keyakinan mereka demikian. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, aksaru mufassiri Syiah ala anna nazalat fi Aisyah illa min saddi min illa man sadda minhum wa hadzal amru alaihim asyad. Kata mereka, kebanyakan ahlu
kebanyakan ahli tafsirnya Syiah itu mengakui surat Ali Imran sama surat An-Nur ayat 26 ini turunnya untuk Aisyah. Itu untuk Aisyah. Tapi mereka membalikkan gitu. Harusnya Aisyah yang thayyibat dibalik menjadi apa? Khabisat. Tapi semakin dia membaliknya, makin buruk keadaan dirinya. Ketika dia memburukkan Aisyah, mau nggak mau berdasarkan ayat itu dia harus memburukkan siapa? Rasulullah. Karena Aisyah nggak punya suami yang lain selain siapa? Rasulullah SAW. Kalau istri-istri Nabi yang lain sebelumnya pernah menikah. Sahih amna? Khadijah pernah menikah, Ummu Salamah pernah menikah, Sofia pernah menikah. Aisyah nggak punya suami kecuali Rasulullah SAW. Maka konsekuensi kalau menggunakan ayat itu bahwa yang khabisah itu adalah Aisyah, berarti konsekuensinya dia harus menuduh Nabi itu termasuk apa? Khabisin. Na'udzubillah. Ini menyakiti Nabi. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang dia menyakiti dan mendurhakai Rasul setelah datang petunjuk kepadanya yang nyata, dia mengambil jalan selain jalannya orang beriman, kata Allah, kami biarkan berpaling kemana dia mau berpaling, nanti kami akan jerumukan dia ke dalam api. Nah, maka Anda lihat Syiah itu merajalela, dibiarkan oleh Allah, nanti Allah jadikan mereka itu masuk ke dalam neraka Jahannam kalau mereka tetap dalam keyakinan mereka itu. Faham ya kan? Nah, demikian. Ini kejahatannya orang Syiah itu. Nah, jadi fayalzimu min khubzi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wal iyad billah khubusin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah. Maka melazimkan mengatakan Aisyah itu khabis sama juga melazimkan mengatakan bahwa Nabi itu apa? Khabis. Wal iyad billah. Kita berlindung dari prasangka Syiah yang buruk yang seperti ini. Nah, mikafillah rahimahullah. Famahya radhiyallahu ta'ala illa tayyibah khayrah tahirah salihah li an takuna zawjatan atyabul alamin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nasi hadil ayat. Maka dari sini mesti kita mengakui Aisyah itu wanita yang baik, pilihan, suci, salehah yang dijadikan istri oleh Allah Ta'ala untuk manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas ayat ini juga. Apa kita mengira bahwa ayat ini turun ketika itu Khadijah masih hidup? Tidak. Khadijah sudah wafat. Faham tak? Alhamdulillah. Dan yang hidup ketika itu salah satu dari istri Rasulullah adalah Aisyah. Jadi ayat ini untuk Aisyah, memuji Aisyah. Kita katakan kepada orang Syiah, kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyyakuluna illa kadhiba. Sungguh besar dosa kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka tidak lain kecuali dusta belaka, bohong. Semakin mereka mencari-cari kesalahan ummul mukminin, semakin tampak mereka lah yang bobrok, mereka lah yang bodoh, dan mereka tidak mengenal agama ini dengan baik dan menandakan memang agama mereka bukan agama kita. Fahim deh, ikhwan? Enggak sama antara agama kita dengan agama mereka. An-nuqtatur rabi'ah asrah. Ar-rabi'atu asrah. Yakni pertentangan yang ke-14. Allah Ta'ala qad wa'ada sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ba'dal hizi yawmal qiyamah biqauli yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah. Coba lihat dalam surah At-Tahrim. Antum bawa Quran? Terjemahnya ada surah At-Tahrim ayat 8. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Terjemahkan ya akhi. Surah At-Tahrim ayat dengan kapan? Ayo, kok lama banget? At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim juz berapa ya, kawan? At-Tahrim juz berapa? Udah ada, baca terjemahnya akhi.
Baik, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari itu Allah tidak menghinakan nabinya dan juga tidak menghinakan orang-orang yang beriman bersama nabi. Maka penjelasan ini Allah Ta'ala telah menjanjikan sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tidak akan mendapatkan penghinaan di hari kiamat. Allah yang mengatakan yauma, di hari itu la yukhzillahu, Allah tidak akan menghinakan an-nabi, nabinya, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, ma'ahu, hidupnya bersama dengan nabi. Siapa sih orang beriman yang bersama dengan nabi, ikhwan? Ya sahabat. Allah janjikan tidak akan dihinakan. Bahkan Allah katakan nuruhum, cahaya yang ada pada mereka, yas'a, memancar luas, baina aidihim, dari hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan dari sisi kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, nurona, apa? Cahaya bagi kami. Waghfir lana, dan pun ampuni pula kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, maka ikhwati rahimanillah, jelas di sini kalimatnya walladzina amanu, dan orang-orang beriman bersama dengan Nabi tidak akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Tapi lihat Syiah, wa wa'adathum syi'atu bil khizyi wan nari. Orang Syiah menjanjikan sahabat itu dengan penghinaan dan api neraka. Wa minal ma'lumi, dan sudah menjadi perkara yang kita sudah memakluminya, mengetahuinya, bidahati annahu an qad sabata imanu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa jihadum bi anfusihim wa amwalihim an nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu akan, orang yang mukmin akan melihat sahabat-sahabat Nabi itu imannya telah dipersaksikan, terbukti di zaman Nabi dengan benar, bagaimana mereka itu menemani Nabi dalam jihad fisabilillah, bukan hanya dengan jiwanya tapi juga dengan apa? Hartanya. Wa wa'adahumullahu ta'ala iyam ba'da bi'adamil hizi yaumil qiyamah. Allah menjanjikan bagi mereka tidak ada penghinaan di hari kiamat. Dalil sharihun, dalil yang sangat gamblang, ala anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum qad matu ala kamalil iman, bahwa para sahabat itu meninggal dunia di atas iman yang sempurna. Itu bukti, karena enggak mungkin dihinakan oleh Allah. Wala anna Allah Ta'ala qad radiya anhum, ini juga bukti bahwa Allah redha kepada mereka. Kata Rasulullah, demikian pula Rasulnya. Karena enggak mungkin kalau Allah dan Rasulnya enggak redha, kemudian mereka itu tidak dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah enggak redha, Rasulnya enggak redha, maka mereka pantas dihinakan. Tapi orang-orang Syiah dalam buku-buku mereka bahwasannya mereka mengatakan sahabat itu disiksa, masuk ke dalam neraka. Bahkan menakjubkan, kata mereka, nanti imam yang ke-12-nya keluar, Abu Bakar dan Umar dikeluarkan dari kuburan sama imamnya itu, ditarik keluar supaya nggak boleh bersanding dengan siapa? Nabi. Kemudian nanti dibunuh oleh mereka, lalu diletakkan di bawah sebuah pohon, lalu pohonnya tumbuh subur, kata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi siapa ini imamnya? Bisa membangkitkan orang yang sudah dalam apa? Kuburnya yang sudah tidak ada, misalnya yang sudah jauh ribuan tahun dia tidak ada, kemudian dihidupkan, dimatikan lagi sama dia. Antum tahu siapa? Berarti kalau antum baca kisah-kisah tentang apa? Baca tentang kisah-kisah Dajjal, antum akan jumpai fitnah Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Seolah-olah mereka mensifati imam mereka itu mirip dengan ini. Mirip dengan siapa? Si Dajjal itu. Maka para ulama itu mengatakan dan menyimpulkan pengikut Dajjal itu nanti paling banyak Yahudi atau keturunan Yahudi. Kata para ulama yaitu Syiah kan keturunan Yahudi. Paham tak ya? Jika orang Syiah mengatakan tunggu apa yang akan kami perbuat dengan kalian, itu karena mereka memang menunggu-nunggu si Dajjal ini. Paham tak ikhwan? Tapi jangan takut. Orang beriman itu telah dijadikan oleh Allah, inna wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dahu. Janji Allah itu benar. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi antum jangan takut. Hiasi diri antum dengan amal soleh, pupuk keimanan antum dengan baik, rajin ibadah, qiyamul lail, banyak membaca
Al-Quran, berdoa kepada Allah Taala, berlindung dengan Allah dari segala macam kejelekan. Gantungkan diri kita kepada Allah. Allah akan selamatkan kita insya Allah. Nah, jadi jangan mengkeret, apa bahasa Indonesia mengkeret tuh? Ciut, jangan ciut begitu. Itu juga bahasa Jawa ya teman-teman. Nah, jangan kecil hati begitu. Jangan berkecil hati ya alhamdulillah. Orang muslim harus lapang, harus besar jiwanya. Menerima syariat Allah Azza wa Jalla ini dengan penuh semangat begitu. Kita lihat al-khamisah asrah. An-nuqtatul khamisah asrah. Bentuk pertentangan Syiah kepada Allah yang ke-15. Minha anna Allah Ta'ala qad akhbara bina wa qad radiya anis sahabah alladhina bai'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah wa kanu mi'ata alfin wa nahwi arba'ami'ah ala ma balaghana bitawaturil al-muqayyad lita'yin wa dhalika biqauli ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita melalui Al-Qur'an bahwa Allah itu redha kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Baiat apa namanya? Ridwan. Jumlah mereka kurang lebih mi'a alfin, 100.000. Banyak ini ikhwan. Nah, tadi mereka mengatakan kafir semua kecuali berapa? Masya Allah. Waneh orang Syiah itu. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fat, pujian Allah Ta'ala kepada mereka yang berbaiat dengan baiatur ridwan atau baiat di bawah pohon itu. Bahkan mereka mengatakan, bahkan para sahabat yang mengatakan, yakni wa kanu mi'ata alfin wa na'u arba'ami'ah ala ma balaghana bi tawatul mufid li ta'ayyun. Bahkan ada yang mengatakan 400.000. Atau dia mengatakan lebih daripada 400.000. Ada yang mengatakan cuma 400 saja. Yang jelas pokoknya jumlah sahabat banyak yang dibaiat di bawah apa? Pohon. Kata Allah dalam surah Al-Fat, laqad sungguh radhiyallahu, Allah telah apa? Redha anil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Siapa orang berimannya ini? Id yubayyi'unaka, tatkala mereka orang beriman itu membaiatmu. Gak mungkin ini orang kita, gak mungkin. Pasti orang itu orang yang hidup di zaman Nabi. Tahta syajarah, terjadi di bawah sebuah fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati sahabat itu. Fa'anzala sakinah, maka Allah menurunkan ketenangan alaihim atas diri mereka. Wa asabahum fathan qariba, maka Allah memberi mereka ganjaran dengan kemenangan yang dekat. Allah sudah redha dengan orang-orang ini. Apa mereka menutup mata? Yang termasuk ikut baiatur ridwan siapa? Khulafaur Rasyidin kan ikut baiatur ridwan. Abu Bakar ikut. Ya, faham ikhwan? Nah, Umar juga ikut. Allah sudah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka itu, Allah tahu. Lah kok Syiah tiba-tiba mengatakan Allah enggak tahu? Nah, wa minal ma'lum badatun anna man radiya anhu Allah ta'ala la yumkinu mautu 'alal kufri. Kita faham. Sudah hal yang menjadi hal yang bahasa kita apa? Jamak. Semua orang ngerti lah. Orang itu kalau diridhoi oleh Allah enggak mungkin matinya kafir. Masa Allah redha sama orang kafir? Mungkin nggak Allah redha sama orang kafir? Mungkin nggak Allah redha dengan Abu Jahal? Nggak mungkin. Redha dengan Fir'aun? Nggak mungkin. Kalau Allah redha kepada seseorang, pasti orang itu mati di atas keimanan. Li'anal ibrata fi husulir ridha innama huwa bil mauti 'alal Islam. Berarti ini membuktikan pelajaran yang bisa kita ambil, kalau manusia diridhoi matinya di atas Islam. Wala yumkin ayyaku ar-ridha minhu ta'ala illa 'ala man 'alima mautu 'alal Islam. Dan enggak mungkin Allah itu redha kepada seseorang kecuali Allah tahu banget orang itu mati dalam keadaan Islam. Dan setiap manusia diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah Ta'ala. Tahukah kita tentang orang munafik? Kalau manusia mengira bahwa Allah tidak tahu isi hatinya, keliru. Allah tahu isi hati orang munafik. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullah
dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu dalam hati mereka. Berarti Allah tahu siapa munafik. Maka zalim kalau Syiah mengatakan Umar itu munafik atau pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Fala yumkin ayuzillahu bi annahu qad radiyanhu wa ghadibatir rafidah ala sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fa waqa khilafa bainahum wa bainallah. Tapi Syiah itu kebalikannya. Dia benci dengan sahabat, enggak ada keredoan sedikit pun dengan sahabat. Tidak ada keredoan sedikit pun dengan sahabat. Berarti Rafidah itu menyelisih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Hazm Al-Andalusi fi Kitabil Milal wan Nihal. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan, "Awwalu man a'lana subba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqal hulati minas sabaiyah war rafidah wal kamiliyah." Kelompok pertama kali yang suka mencela dan melaknat sahabat-sahabat Rasulullah adalah firqul hulat, kelompok yang sudah melampaui batas. Dia adalah sabaiyah, rafidah, kamiliyah, atau kita mengenai dengan sebutan Syiah. Wa yakuru ba'da dzalika anna awwala man sabba sahabahumul kisaniyah al-gulat. Dan yang pertama kali mencela sahabat adalah al-kaisaniyah. Ini orang yang gulu. Fa kana ahadum ya'khudhu baghalah awil iman fa yu'adibu wa yadribu wa yu'atisuhu wa yabi'uhu ala anna ruha Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala fihi. Apakah bentuk keanehan mereka itu? Mereka mengambil begol. Tahu bagol atau enggak bagol? Bigol. Bigol itu hasil persilangan kuda dengan keledai. Namanya bigol. Atau mereka mengambil keledai itu sendiri. Dicambuk, dipukul, didera, disakiti, dilukai, habis itu dijual. Kata mereka, dalam jasadnya bigol itu ada ruhnya Abu Bakar sama Umar. Wah, aneh kan ya. Nah, ya berarti orang-orang apa namanya? Orang-orang Syiah itu meyakini seperti akidahnya orang Hindu. Apa itu? Reinkarnasi ya. Nah, jadi kalau reinkarnasinya, kalau orang ini jelek, nanti dia akan reinkarnasinya kepada binatang. Begitu kan keyakinannya orang Buddha begitu. Ya, makanya Syiah itu ya pokoknya apa saja yang dibuat bisa membenci sahabat dilakukan sama dia. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian kata beliau yakni wa imanan minhum bitanasukhil arwah. Ya berarti mereka meyakini benar ini kata Ibnu Hazm. Mereka meyakini bahwa roh itu bisa apa tadi itu? Begitu. Tanasukhil arwah. Wah, aneh ini kalau. Jadi kata mereka nanti setiap lihat keledai diyakini ada rohnya Abu Bakar, sakiti, habis itu dijual. Seperti itu terus-menerus mereka itu. Na'udzubillah min inilah Syiah. Tapi orang Syiah itu menutup mata. Kalau diberitahu inilah ajaranmu, ya mereka tidak peduli. Yang penting bisa membenci apa? Sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Apa ini namanya muslim? Apa kita masih mengatakan sama kok dengan kita? Enggak sama? Ya enggak sama alhamdulillah. Ya, bahkan mereka sama dengan akidahnya orang Hindu atau apa? Buddha tadi itu. An-nuqtatus sadisa asrah. Etika yang ke-16. Pertentangan yang ke-16. Pertentangan yang ke-16, Anallah Ta'ala qad akhbara bi annahu qad radiya anis sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansari wa man ittaba'ahum bi ihsanin wa annahu ta'ala wa'adahum bil jannat wal khuludi fiha. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberitakan kepada manusia, Allah itu redha dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dan Allah juga redha kepada orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Allah janjikan mereka surga, bukan saja satu surga. Dan Allah janjikan mereka kekal di dalam surga itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Terjemahkan ya, Ki, biar enggak ngantuk antum. Terjemahkan. Baca terjemahnya ya, ikhwan.
At-Taubah ayat 100. Duh, ini ngantuk beneran nih kayaknya. At-Taubah itu surah 9 ya. Silakan. Sudah belum? Bacanya, akhi. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Iya. Allah mengatakan muhajirin dan ansor. Coba kalau mereka mengatakan bahwasannya para sahabat itu cuma 6 saja yang nggak kafir. Lalu berapa banyak orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang ikut berhijrah itu dan membela Nabi di peperangan dari kalangan orang ansor ini dikemanakan sama mereka? Kalau semua dikafirkan oleh mereka. Padahal Allah mengatakan wasabiqunal awwalin minal muhajirin wal, dan orang yang pertama-tama kali masuk Islam mereka dari kalangan muhajirin dan ansor. Waladina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu'an, mereka juga redha kepada Allah. Wa'addalam, Allah telah menyediakan bagi mereka jannat, surga, bukan satu surga. Tajri tahtal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Dalikal fawzul adzim, demikian itu adalah kemenangan yang besar. Wa min jumlatil muhajirin bal ajalum Abu Bakar, dan kita tahu di antara para muhajirin yang paling mulia siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala orang yang pertama kali dari kalangan muhajirin yang masuk Islam. Paham ya, kawan? Nah, karena dia juga orang yang pertama kali berhijrah bersama Nabi. Yang menemani Nabi itu Abu Bakar. Apa mereka itu menutup mata? Apa mereka mengira yang menemani Rasulullah itulah imam mereka yang ke-12? Bukan. Apa mereka lupa bahwa yang menemani Nabi itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira kalau akal sehat itu mau berpikir, kalau Abu Bakar itu pengkhianat, kenapa Nabi nggak dibunuh ketika itu? Boleh. Bahkan Abu Bakar rela memasukkan jempol kakinya atau menutup lubang dengan kakinya sampai dia meneteskan air mata karena disengat kalajengking. Sampai Nabi mengira bahwa Abu Bakar itu apa? Bersedih. Padahal dia sedang menangis karena menahan sengatan kalajengking itu. Apa orang seperti ini disebut pengkhianat? Allahul musta'an, ikhwafillah rahimakumullah. Li'anna hajara man nabi wa sahibahu fil ghar, menemani Nabi di gua. Wa ghadibati Syiah alaihim, tapi Syiah benci dengan orang-orang kita sebut itu. Bal kafarathum, mengkafirkan mereka. Wa wa'adathum finnar, menjanjikan mereka neraka. Waliyadu billah. Sebagaimana disebutkan qala al-mufassiru wal mu'arrikhu wal muhaddisul allama Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan faqad akhbarallahu al-'azim annahu qad radiya anis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Terjemahkan saja. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memberitakan bahwa Ia redha dengan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Fa ya waila, aduhai celakanya, man abghadhum aw sabbahum aw abghadha aw sabba ba'dhum. Celaka orang yang membenci mereka yang diridhai oleh Allah, mencaci mereka yang diridhai oleh Allah, seluruhnya maupun sebagiannya. Seolah-olah belum mengisyaratkan, lawang Allah saja redha dengan asabiqun awal. Kok mereka mencela itu loh. Celaka mereka ini. Ini nasihat buat kita. Mbok ya melek gitu loh, kata orang Jawa. Kalian orang-orang yang memuji Syiah itu buka matanya lebar-lebar. Kalau masih kurang lebar dipelototi itu. Benarkah sama dengan orang Islam? Kalau hatinya itu bersih, dia akan ngelihat beda. Sejauh langit dengan apa? Sumur. Jauh, nggak mungkin sama. Islam dengan mereka nggak mungkin sama. Fahim tuh ya kawan? Nah, kadali. Ini para aimah kita mengatakan begitu. Sayang sebagian orang yang dianggap ulama, dianggap bukan ulama ya, dianggap
ulama. Lalu mereka mengatakan, oh sama saja dengan kita, nggak beda. Jangan dengarkan ucapan mereka seperti ini. Boleh? Nah, ini merupakan apa? Racun yang bisa mematikan hati nuraninya manusia muslim yang di atas fitrah. Jadi jangan dengar pembicaraannya, jangan ditonton apa yang disampaikan, jangan ditonton, tinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. An-nuqtah as-sabiyah asrah. Yang keberapa? 17. Anna Allah Ta'ala qad akhbara anna fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yatlubuna fadlallahi wa ridwana. Allah memberitakan bahwa orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka dikeluarkan dari negeri mereka itu, bahkan mereka keluar dari Mekah dan meninggalkan harta benda mereka itu, tidak ada yang dicari kecuali fadilahnya Allah dan ridhonya Allah Ta'ala. Allah yang mengatakan ini. Orang muhajirin itu meninggalkan harta bendanya, bahkan sebagian keluarganya dia tinggalkan dulu. Dia berhijrah ke Madinah untuk cari keridhaan Allah. Allah yang mengatakan ini. Wa nusratullahi wa rasulihi ala dini. Mereka berniat menolong agama Allah, maksudnya mengamalkan agama Allah, menjaga haknya Allah, dan menolong Rasulullah dalam berdakwah. Wa akhbara aidan bi annam shadiqun. Allah mempersaksikan dengan mengatakan kepada kita, jujur para sahabat itu. Orang muhajirin itu jujur fi talabihil madhkur, dalam mencari karunia dan apa? Ridhonya Allah Ta'ala. Nah, mereka jujur, bukan bohong. Contohnya Allah katakan dalam surah Al-Hasr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kita tanya sama mereka, apa mereka nggak baca ayat ini? Atau mungkin sama mereka ayat ini dianggap sudah palsu. Ya nggak tahu kalau begitu. Karena memang orang Syiah mengatakan Al-Quran ini sudah tidak asli. Maka sudah tidak asli. Padahal Allah mengatakan lil fuqara, bagi orang fakir, al muhajirin, dari golongan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka itu dikeluarkan dari kampung mereka, wa amwalihim, dipisahkan dari harta benda mereka, yabtaguna fadlan minallah, mereka itu keluarnya berhijrah itu karena ingin cari karunia-Nya Allah, wa ridwana, dan mencari ridhonya. Kalau mau cari dunia untuk apa ke kota Madinah? Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka ingin menolong agama Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dengan stempel yang tegas, ulaika, mereka itu humus shadiqun, imannya benar, jujur. Allah yang mengatakan bahwa mereka ini jujur. Paham? Ini ada sebuah rahasia yang Allah balikkan. Ini akan bilang syariat Islam itu begitu memang. Masya Allah, adil. Orang yang menuduh seseorang tidak seperti adanya yang dituduh itu berbalik kepada yang menuduh. Paham? Ketika orang Syiah menuduh sahabat itu pendusta, sementara Allah berkata bahwa para sahabat apa? Orang yang berbalik kebohongan kepada mereka. Makanya untuk lihat, agama mereka itu mengajarkan kebohongan. Akidah Syiah mengajarkan kebohongan. Sahih? Akidah apa? Taqiyah. Bohong itu jadi agama mereka. Bagian daripada agama mereka adalah berbohong. Ada pun para sahabat, Masya Allah, antum lihat Ka'ab bin Malik di perang Tabuk, dia tidak ikut perang. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, orang-orang mengadu dengan alasan-alasannya. Ka'ab jujur, wahai Rasulullah, saya tidak ikut perang Tabuk karena tertinggal sibuk dengan tanaman-tanaman yang buah-buah yang baru saja panen. Jujur dia mengatakan apa dia, masalah nanti hukumannya apa dia terima. Itu sahabat seperti itu. Jujur ya khawatir rahimahullah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran kepada Masya Allah. Kalau kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq, kita menangis kita itu. Orang yang lembut seperti ini, santun begitu, hanya karena dianggap oleh orang Syiah pernah berselisih dengan Fatimah, dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Merampas haknya siapa? Fatimah. Masalah harta Fandak dan semisalnya. Antum baca buku yang kemarin saya tunjukkan sama antum, buku apa? Inilah. Insya Allah nanti kita akan bawakan. Sedang di perjalanan sudah kita pesankan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah.
Antum patut punya buku itu. Itu buku yang bagus untuk meluruskan sejarah. Bagaimana ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjelaskan apa alasan beliau dan dalil yang para ulama membenarkan bahwa ijtihad Abu Bakar As-Siddiq itu benar. Karena memang Nabi itu tidak menghalalkan, Nabi tidak meninggalkan harta warisan. Nabi meninggalkan apa? Ilmu agama. Saya minta alhamdulillah. Nah, kata dia. Yang seperti ini kemudian disakiti. Demikian pula Umar, Utsman, apalagi malaikat saja malu kepada siapa? Utsman. Malaikat itu malu sama Utsman. Orang Syiah melanggar kehormatannya Utsman. Berbalik kepada mereka, kadzabtum Syiah wa kafaratum. Syiah mengkafirkan sahabat, mengatakan sahabat pembohong. Berarti Syiah berbeda dengan Allah Ta'ala dalam menghukumi sahabat. Agamanya Allah mengatakan sahabat itu diridhoi. Agamanya Syiah mengatakan sahabat itu apa? Dimurkai. Allahul musta'an. Dalam kitab Al-Kahfi kita contohkan. Kitab Al-Kahfi ya. Contoh ucapan-ucapan mereka tentang sahabat. An Abi Abdillah alaihi salam fi qauli azza wa jalla. Dari Abu Abdillah alaihi salam. Mereka itu kalau menyebutkan imam mereka dengan apa? Alaihi salam. Tentang firman Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah murka kepada kalian tentang kekafiran dan kefasikan dan kemaksiatan. Surah Al-Hujur ayat yang ke-7. Qal awwalu wasani wasalisu, tentang kekafiran yang pertama, tentang kefasikan yang kedua, tentang isyan, kedurhakaan yang ketiga. Apa itu? Maksudnya adalah al-kufru Abu Bakar, al-fusuq Umar, al-isyan Coba lihat, alhamdulillah. Tafsir yang aneh ini, alhamdulillah. Saking bencinya mereka dengan 3 orang sahabat yang mulia ini, maka apa saja yang kira-kira menggiring kepada kebencian dibawa. Mereka mencela, mengatakan Allah mengatakan mereka itu diridhoi, mereka mengatakan Abu Bakar kufur, Umar fasik, Utsman durhaka. Masih bisa kita tersenyum dengan orang Syiah? Kalau antum bisa tersenyum, saya khawatir hati antum sudah apa? Sudah mati. Nah, kata Ali. At-Tabarasi, ini tokohnya Syiah, mengatakan, qala Ali li Utsman, katanya Ali pernah berkata kepada Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anuka summa lam yastaghfirullah lak. Ali berkata kepada Utsman, aku mendengar Rasul mengelaknatmu, kemudian dia tidak memohonkan ampun kepada Allah buatmu. Kata dia, kapan Ali ngomong begini? Nah, mereka itu pakai mimpi, gitu ya. Suka bikin apa namanya hadis? Riwayat palsu, macam-macam lah. Nah, begitu keadaan mereka. Wong Ali itu sangat sayang sama siapa? Utsman. Walaupun sebagian para ulama mengisahkan tentang adanya perselisihan antara Ali dengan siapa? Utsman. Tetapi Ali membaiat Utsman. Faham tuh? Ya kalau seandainya Ali melaknat si Utsman, masa Ali mau baiat dengan Utsman? Kata mereka, oh enggak, itu taqiyah. Nah, begitu mereka. Jadi mereka kalau sudah kepepet, kata itu lagi apa? Lagi taqiyah. Dikit-dikit lagi taqiyah. Makanya antum melihat wanita yang dinikahi sama orang Syiah itu paling sengsara. Wanita dinikahi sama Syiah itu paling sengsara. Karena selalu dia apa? Dibohongi. Orang Syiah itu bohong terus sama istrinya, taqiyah, ini lagi taqiyah. Istrinya dibohongi terus. Maka orang tua yang punya anak orang Syiah nyesel dia kalau anak itu tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani orang tuanya dibohongi terus karena dia punya akidah apa namanya? Taqiyah. Na'udzubillah min dzalik. Antum kalau punya teman orang Syiah, antum bisnis sama orang Syiah, antum rugi ya ikhwan fillah. Antum akan dia apa? Dibohongi terus. Pembohong mereka ini. Agama mereka isinya apa? Bohong. Makanya antum ya ikhwan fillah, jangan kumpul sama mereka, dibohongin antum. Bohong antum ya, apa kabar ya akhi, dia bilang baik, padahal hati mereka itu benci dengan antum. Nah, gimana menurutmu saya ini? Dia bilang, oh kamu masya Allah. Dalam hati mereka menyimpan apa? Kebencian. Itulah Syiah. Syiah itu dari ujung kepala sampai ujung rambut ketahuan sebenarnya. Ini Syiah kelihatan. Kalau seandainya orang mau membuka mata mereka dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Contoh yang lainnya dalam kitab Isyadul Qulub.
oleh Ad-Daimuli yang mengatakan inna Abu Bakrin kana muftiran fi Ramadan. Kata mereka, Abu Bakar itu enggak pernah puasa di bulan Ramadan. Kok enaknya ngomong Abu Bakar enggak pernah puasa di bulan Ramadan, kata mereka. Kapan ketemu Abu Bakar mereka ini? Wa yasrabul khamra, kerjanya minum khamr lagi. Wa yaqulu syairu fi hajwi Muhammadin, mengucapkan syair-syair yang isinya mencela Muhammad, kata dia. Wa anhu alaihi salam, dan darinya alaihi salam katanya, anna Umar kana yasifu Muhammadan bisaidil kadzdzab. Umar mulutnya kotor, suka mengatakan Muhammad itu penyihir yang pendusta. Ini berbalik kepadanya. Ucapan ini kembali kepada pelakunya. Wa anhu alaihi salam demikian mengatakan salasatun kanu yukadzibuna ala Rasulillah sallallahu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa imra'atun. Kata dia, ada 3 orang, kata mereka, suka mendustakan Nabi. Semuanya sahabat dibilang pendusta. Pertama Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik. Anas ini Masya Allah ya kawan, yang sejak kecil sahabat ini menjadi khadimnya Nabi, dibilang pendusta. Dan yang ketiga seorang wanita, katanya. Siapa maksudnya? Mereka malu-malu, takiyah kan ya. Mereka memang maksudnya Aisyah, kata mereka. Itu lafaz-lafaz yang keluar dari mulut mereka. Kalau kita katakan, "Loh ini kan ucapan ulamamu," kata mereka, "Oh bukan." Sebab kalau ini diketahui oleh orang muslim, marah ini kan. Orang muslim paling bodoh dan paling maksiat sekalipun di muka bumi ini, kalau disebutkan Abu Bakar kafir, itu menghunus pedang gitu, alhamdulillah. Paham? Coba aja kalau nggak percaya, di pasar ada orang yang nggak pernah sholat pegang badik atau apa, lalu bilang Abu Bakar kafir, wah udah antum ditikam langsung. Karena bagaimanapun seorang muslim hati kecilnya tetap mengakui orang terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Nah, kata Ali, wa hadhil aqwalu minas suhufi bimakan. Ini semua tertulis dalam lembaran-lembaran, itu tersimpan rapi di maktabah-maktabahnya mereka itu. Maka orang yang pernah belajar naudzubillah ya, atau dia pernah duduk sama orang Syiah pasti tahu ini. Dia tahu. Paham tuh? Nah. Maksud kalau mereka pakai jilbab, juga mereka pakai cadar dan semisalnya, itu tidak menunjukkan apa? Sama. Ya akhirnya sama-sama lemper, tapi belum tentu isinya apa? Nah, ketan, bisa jadi isinya apa? Racun. Iya, kawan. Iya, Nah, tahu dia kan. Nah, kan ada ikhwati rahimahumullah. Jadi saya tidak mengatakan orang pakai cadar itu lemper loh, antum jangan begitu, bukan, wallahi tidak. Saya ingin menyebutkan bahwa tidak menunjukkan seragam yang sama isinya sama. Boleh? Nah, kata Ali. Nukta as-samina asrah. Yang ke-18. Anna Allah Ta'ala qad asna 'alal ansari 'alal madinati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitakan, maka Allah telah memuji orang Ansor itu, penduduk Madinah adalah sahabat-sahabatnya Rasul yang dipuji oleh Allah. Orang Ansor itu dipuji oleh Allah. Orang Ansor dipuji oleh Allah. Sekali lagi orang Ansor dipuji oleh Allah Ta'ala. Allah katakan dalam surah Al-Hasr ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu wa yusirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan, dan orang-orang yang mereka itu menanti-nanti di negeri mereka dan keimanan ada dalam hati mereka. Allah katakan iman itu di dalam hati mereka. Mereka cinta kepada orang yang berhijrah menuju ke mereka, dan tidaklah mereka mendapati dalam diri mereka, dalam dada mereka itu hajatan mimma utu. Maksudnya ada selain sesuatu kecuali ingin membahagiakan muhajirin. Bahkan wa yusiruna ala anfusihim, mengalahkan dirinya sendiri dibandingkan orang muhajirin. Walau kan Nabi Muhammad, walaupun mereka perlu. Antum tahu kisah Abdurrahman bin Auf dengan orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar itu berkata, Abdurrahman, kamu datang dalam keadaan tidak punya istri. Aku punya 4 orang istri. Pilih yang mana kamu sukai, ku ceraikan dulu. Habis masa iddahnya kamu nikahi. Ada yang seperti ini, Juan? Ada. Kalau kita kecemburuan yang apa namanya? Besar.
Antum punya teman HP antum HP teman antum ada foto istri antum, antum mencak-mencak itu kan gitu kan. Dan itu fitrah manusia. Tapi ini Masya Allah, saking cintanya dengan sahabat Muhajirin, suruh milih mana yang dia suka. Bukan ini 4, kamu yang tua aja, bukan begitu ya lah. Tapi mana yang dia suka dulu, nanti diceraikan, habis masa idahnya baru. Tapi Abdurrahman tidak mau. Bukan itu yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu dia menyebutkan, kamu datang dalam keadaan tidak punya harta, saya punya 2 kebun, 1 kebun buat kamu. Kata Abdurrahman, tidak. Dia lebih mementingkan saudaranya dibandingkan diri, walaupun dia perlu itu. Lalu kata Allah, wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan jiwanya dari rasa pelit, sifat pelit, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah puji orang Ansar dengan banyak pujian. Pujian yang pertama, dia orang yang rindu dengan Nabi. Pujian yang kedua, cintanya benar kepada Muhajirin. Pujian yang ketiga, bahwa dalam dirinya tidak ada kedengkian kepada para Muhajirin. Pujian yang keempat, mendahulukan kaum muslimin dibandingkan dirinya sendiri. Dan itu pujian yang terakhir, benarnya keimanan dengan tanda tidak punya sifat pelit. Alhamdulillah, ini sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dhammatuhum Syiah, tapi Syiah enggak mencela Ansor, bal kafarat wa mengkafirkan. Ya, antum lihatlah, orang Ansor itu semua dikafirkan oleh mereka. 6 orang sahabat ini, mana sebutkan yang Ansor? Hah? Mana yang Ansor? Yang mereka tidak mengkafirkannya itu? Nggak ada. Fatimah, Husain, Hasan, Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah bin Yaman, Salman al-Farisi. Nah, mana yang Ansor? Nggak ada toh? Berarti bagi mereka semua orang Ansor apa? Kafir. Padahal agama ini diambil dari mereka. Fahim tamifadillah. Maka antum lihat cara hajinya orang Syiah nggak mungkin dengan sama dengan cara haji kita. Karena cara haji melalui Jabir bin Abdullah ditolak riwayatnya oleh mereka. Antum kalau lihat kalau umrah atau haji, jarang orang Syiah itu mau ke Mekah, jarang. Mereka maunya di mana? Di Madinah. Fahim tuh? Ya begitu mereka. Nah, ini ajaran mereka. Alhasil rusak sudah Syiah ini. Terakhir ya kawan ya, supaya antum tidak mengantuk. Yang ke-19, annahu ta'ala ba'da ma'asna ala ahli madinatil ansar qad dzakara hala man jaa'a bi ahdihim. Yani qad dzakara hala man jaa'a bi ahdihim. Allah Ta'ala setelah ia memuji orang-orang Ansor, maka Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka itu juga mulia. Maksudnya adalah orang-orang Muhajirin. Kesimpulannya, ini banyak ini yang mirip-mirip seperti itu. Pada kesimpulannya bahwa intinya ternyata ajaran Syiah yang paling menonjol adalah mencela sahabat. Itu yang paling menonjol. Jika kita ditanya gimana sih ciri-ciri Syiah, kalau antum lihat dia sudah mulai bicara-bicara tentang sahabat, mulai bicara-bicara tentang Abu Hurairah, mengkritik Aisyah, itu pasti Syiah. Nah, Quraisy Syihab termasuk yang suka mengkritik siapa? Aisyah. Quraisy suka mengkritik Abu Bakar dan Umar, walaupun halus. Versi Indonesia halus, padahal itu di sisi orang Islam itu kuasar banget sudah ya, bagi orang yang berilmu. Paham ya? Tapi anehnya Quraisy ini dikatakan ulamanya Indonesia. Lah, kalau ulamanya gini kayak apa yang diajari oleh orangnya? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ditonton, Fani. Jangan ditonton lagi. Bukunya yang berjudul apa namanya? Membumikan Al-Qur'an. Bagaimana dia membumikan Al-Qur'an di fadillah rahimakumullah? Lawan dia mengatakan jilbab tidak wajib. Betul. Quraisy itu mengatakan jilbab enggak wajib. Dia mengatakan ya jilbab itu ya yang penting sopan. Nah, kalau kita katakan sopan itu ya apa namanya? Relatif. Sopannya orang Irian Jaya pakai apa ya, Bang? Koteka. Nah, kan jadi sopannya orang Amazon, suku Amazon itu enggak pakai apa-apa sama sekali, cuman pakai ini. Kalau laki-laki udah dewasa dikasih sesuatu yang menusuk pada bagian mulutnya ke depan gitu. Sampai ke bawah sini.
Itu aja. Itu yang namanya berjilbab. Aneh ini kalau memang begitu. Jadi kalau menurut versi dia berarti wanita pakai celana pendek selama masyarakat menerima dan tidak tergoda, berarti dia telah berapa? Berjilbab. Ini kok mau membunyikan Al-Quran? Dari mana? Oleh kali. Jadi jangan ditonton ya, Fon ya. Jangan ditonton. Semoga bermanfaat. Sampai di sini.